Assalamualaikum sahabat modis lifestyle. Selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang berkilauan dan sering banget kita lihat. Tapi ternyata banyak istilahnya yang sering salah diartikan. Yap, kita akan ngobrolin soal perhiasan. Sering kan dengar kata-kata seperti karat, berlian, atau bahkan emas putih. Tapi, yakin udah tahu arti sebenarnya? Nah, di video kali ini, kita akan kupas tuntas 5 istilah perhiasan yang paling sering disalahpahami. Siapa tahu, setelah nonton ini, wawasan kamu soal perhiasan jadi makin tajam dan gak gampang keliru lagi pas mau beli, atau sekadar ngobrolin perhiasan. Jangan kemana-mana. Kita mulai dari istilah yang pertama. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dan paling sering disebut-sebut, karat. Waktu dengar kata karat, apa yang pertama kali muncul di pikiran kalian? Mungkin sebagian besar langsung kepikiran soal berat berlian kan? Nah, disinilah kesalahpahaman pertama terjadi. Kata karat sebenarnya punya dua arti yang PLN berbeda dalam dunia perhiasan, tergantung konteksnya. Pertama, ada karat dengan huruf K yang dipakai untuk mengukur kemurnian emas. Kalau kamu lihat ada cincin emas bertuliskan 24 Kelvin, 18 Kelvin, atau 14 Kelvin, itu artinya bukan beratnya, tapi kadar emas murni di dalamnya. Emas 24 Kelvin itu artinya 99,9% emas murni. Ini adalah bentuk emas yang paling murni, tapi sifatnya lunak banget. Jadi jarang dipakai buat perhiasan sehari-hari, karena gampang penyok. Makanya, emas sering dicampur dengan logam lain seperti perak, tembaga, atau nikel supaya lebih kuat dan tahan lama. Nah, emas 18 Kelvin itu artinya perhiasan tersebut terdiri dari 18 bagian emas murni dan 6 bagian logam campuran, atau sekitar 75% emas murni. Semakin rendah angka karatnya, semakin sedikit kandungan emas murninya, tapi biasanya semakin kuat dan harganya juga lebih terjangkau. Jadi, kalau ada yang bilang punya emas 24 karat, itu artinya emasnya murni, bukan beratnya 24 gram ya. Nah, arti kedua adalah karat dengan huruf C. Yang ini baru benar buat mengukur berat batu permata, termasuk berlian. Satu syarat, setara dengan 0,2 gram. Jadi, kalau kamu dengar ada berlian 1 syarat, itu artinya berat berlian tersebut 0,2 gram. Semakin besar karatnya, semakin berat dan langka berliannya. Dan tentu saja, harganya makin mahal. Jadi, ingat ya, karat dengan K untuk kemurnian emas, karat dengan C untuk berat batu permata. Jangan sampai ketukar lagi, ya. Istilah kedua yang sering bikin bingung adalah berlian versus brilliant. Banyak yang mengira keduanya adalah hal yang sama. Padahal beda banget loh. Berlian, atau dalam bahasa Inggris disebut diamond, adalah nama batu permatanya. Ini adalah mineral alami yang terbentuk dari karbon di bawah tekanan dan suhu super tinggi di dalam perut bumi. Jadi, berlian itu ya wujud fisiknya, materialnya. Sedangkan brilian atau brilliant cut itu adalah nama salah satu jenis potongan atau cutting pada berlian. Potongan brilian ini yang paling populer dan paling umum kita temui. Kenapa? Karena potongan ini dirancang secara matematis untuk memaksimalkan kilau dan pantulan cahaya dari dalam berlian. Bentuknya yang bundar dengan 57 atau 58 faset atau sisi, membuat cahaya yang masuk bisa dipantulkan kembali dengan sempurna, menciptakan efek kerlap-kerlip yang kita sebut brilliance atau kilau. Jadi, bisa dibilang brilian adalah cara memotong berlian supaya kelihatan super kinclong. Tapi, nggak semua berlian dipotong dengan gaya brilian. Ada banyak gaya potongan lain, seperti princess cut yang bentuknya kotak, emerald cut yang persegi panjang, atau pear cut yang bentuknya seperti buah pir. Setiap potongan punya keunikan
dan daya tariknya sendiri. Jadi, kesimpulannya, berlian adalah batunya. Brilian adalah salah satu cara memotongnya. Kamu bisa punya berlian dengan potongan brilian, tapi kamu nggak bisa bilang batu brilian. Yang benar adalah berlian potongan brilian. Paham kan bedanya? Lanjut ke istilah nomor seri, yaitu emas putih. Banyak yang mikir emas putih itu ya emas yang warnanya memang dari sananya putih. Atau mungkin ada tambang emas khusus yang menghasilkan emas warna putih. Salah besar. Emas putih itu sebenarnya adalah emas kuning biasa yang dicampur dengan logam lain yang warnanya putih keperakan, seperti palladium, nikel, atau perak. Tujuannya apa? Tentu saja untuk mengubah warna emas yang aslinya kuning menjadi putih. Campuran ini membuat perhiasan jadi lebih kuat juga. Setelah dicampur, biasanya perhiasan emas putih akan dilapisi lagi dengan logam super langka dan berharga dari kelompok platina yang namanya rhodium. Pelapisan rhodium inilah yang memberikan warna putih cemerlang yang super kinclong dan tahan gores pada perhiasan emas putih yang sering kita lihat di toko. Tapi, lapisan rhodium ini bisa memudar seiring waktu. Apalagi kalau sering kena gesekan, sabun, atau bahan kimia. Makanya, perhiasan emas putih kadang perlu dilapisi ulang setiap beberapa tahun sekali, biar warnanya tetap kinclong seperti baru. Jadi, pada dasarnya, emas putih itu bukan jenis emas baru, tapi emas kuning yang didandani jadi putih. Itulah kenapa, kalau kamu perhatikan, di bagian dalam cincin emas putih, seringkali ada cap karatnya juga. Misalnya, 18 Kelvin atau 750, yang menandakan kadar emas murni di dalamnya tetap 75%. Sama seperti emas kuning 18 Kelvin. Istilah keempat yang sering banget salah kaprah adalah Swarovski. Siapa di sini yang ngira Swarovski itu sejenis berlian atau batu permata alami? Jujur aja, dulu saya juga mikir gitu. Tapi faktanya, Swarovski bukanlah batu permata alami yang ditambang dari bumi. Swarovski adalah merek kristal buatan manusia, atau lebih tepatnya, man-made kristal gelas berkualitas tinggi yang berasal dari Austria. Daniel Swarovski, pendirinya, pada abad ke-19, menciptakan mesin pemotong kristal yang presisinya luar biasa. Hasilnya adalah kristal kaca dengan potongan yang sangat presisi dan kompleks, sehingga mampu memantulkan cahaya dengan kilau yang mirip banget sama berlian. Kualitas bahan, formula rahasia, dan teknik potongannya inilah yang bikin kristal Swarovski beda dari kristal kaca biasa. Kilauannya itu loh, benar-benar memukau. Karena dia buatan manusia dan bukan mineral alami. Harga Swarovski tentu jauh lebih terjangkau dibandingkan berlian asli. Swarovski banyak dipakai di dunia fashion, perhiasan kostum, sampai hiasan barang-barang mewah. Jadi, kalau ada yang nawarin berlian Swarovski, itu istilah yang salah. Yang benar adalah kristal Swarovski. Keduanya sama-sama indah dan berkilau, tapi asal-usul dan nilainya sangat berbeda. Swarovski itu kristal, berlian itu batu permata alami. Sekarang udah jelas ya? Nah, kita sampai di istilah terakhir, nomor 5, yaitu zirkon, atau sering juga disebut kubik zirconia. Ini juga nih, biang keladi kebingungan lainnya. Banyak yang menyamakan zirkon dengan berlian, atau menganggapnya sebagai berlian kualitas rendah. Padahal, zirkon, atau kubik zirconia, yang sering disingkat CZ, adalah batu sintetis, atau buatan laboratorium yang dibuat untuk meniru penampilan berlian, meskipun penampilannya mirip banget, sampai kadang susah dibedakan mata awam. CZ dan berlian itu substansinya beda total. Berlian terbuat dari karbon murni, sementara CZ terbuat dari zirkonium dioksida. Karena dibuat di lab, CZ bisa diproduksi secara massal, dengan kualitas yang sempurna dan tanpa cacat,
Warnanya pun bisa dibuat sangat jernih. Kilauannya memang mirip berlian. Tapi kalau diperhatikan, lebih detail. CZ sering memancarkan kilau warna-warni seperti pelangi yang lebih intens, yang oleh para ahli disebut fire yang berlebihan. Dari segi ketahanan, berlian adalah mineral terkeras di bumi, dengan skala 10 mos, sedangkan CZ hanya sekitar 8 hingga 8,5 mose. Artinya, CZ lebih rentan tergores dan bisa jadi kusam seiring waktu. Dan tentu saja, dari segi harga, CZ jauh lebih murah daripada berlian asli dengan ukuran yang sama. Jadi, CZ ini alternatif yang populer banget buat perhiasan fashion yang pengen kelihatan mewah, tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam. Ingat, CZ itu bukan berlian, tapi imitasi berlian yang paling populer dan paling berhasil. Itu dia, 5 istilah perhiasan yang sering banget bikin kita salah paham. Mulai dari karat dan karat yang beda fungsi, berlian si batu, dan brilian si potongan, emas putih yang ternyata emas kuning yang didandani, Swarovski si kristal cantik buatan Austria, sampai zirkon atau kubik zirconia si peniru berlian. Semoga penjelasan tadi bisa nambah wawasan kalian ya. Jadi, lain kali kalau mau beli perhiasan atau sekadar ngobrolin soal perhiasan, kamu udah lebih paham dan gak bakal salah kaprah lagi. Memahami istilah-istilah ini penting banget loh, supaya kita bisa jadi konsumen yang lebih cerdas dan tahu persis apa yang kita beli. Kalau kalian suka dengan video seperti ini dan merasa informasinya bermanfaat, jangan lupa buat klik tombol like, share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar dunia perhiasan dan lifestyle. Kalau ada istilah lain yang bikin kalian bingung atau mau dibahas, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di video berikutnya.